Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Nah, sebelumnya mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fandira Madestiani dengan NPM 2505101061. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan apa itu pasar oligopoli. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amina dengan NPM 2505101003. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang ciri-ciri oligopoli. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Sri Pradana dengan NPM 2505101091. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani Atisa, NPM 2505101006. Saya sebagai pemateri 4. Kalau ngomongin soal pasar oligopoli, tanpa sadar kita itu sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mulai dari provider internet, marketplace, motor, dan mie sedap atau mie instan yang sering kita makan. Nah, biar penjelasan kita tidak tegang, kita akan menggunakan semi podcast dan semi ngobrol santai. Ya, Cekidot pokoknya. Jadi tonton sampai habis ya, langsung saja. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, di mana setiap perusahaan saling mempengaruhi keputusan perusahaan lainnya, terutama dalam menentukan harga, promosi, dan strategi pemasaran. Karena jumlah perusahaannya sedikit, maka setiap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan berdampak pada perusahaan lainnya. Oleh sebab itu, persaingan dalam pasar oligopoli ini sangatlah ketat. Nah, banyak juga contoh-contoh pasar oligopoli yang sering kita temui. Yang pertama itu ada provider internet, misalnya Indosat, Telkomsel, dan XL. Terus apa lagi nih? Ada juga provider otomotif yang kita ketahui sebagai Yamaha dan Honda yang persaingannya sangat ketat. Terus ada juga dari makanan kayak instan sama mie sedap. Terus ada juga marketplace yang pertama itu ada Shopee dan Tokopedia. Nah, itu termasuk pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini kalau diperhatikan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya bersaing dalam hal promosi dan harga saja, tapi juga terus berlomba-lomba menciptakan inovasi produk yang lebih menarik, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Persaingan ini membuat setiap perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dalam menarik perhatian masyarakat agar mampu bertahan dan unggul di tengah ketatnya dunia bisnis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pula ciri-ciri pasar oligopoli oleh Teh Ami. Silakan Teh Ami. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Jadi yang pertama itu ada jumlah perusahaan sedikit. Ciri utama pasar oligopoli yaitu jumlah perusahaan sedikit dalam pasar tidak banyak. Tetapi setiap perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap pasar. Karena jumlah produsen sedikit, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi saling memperhatikan strategi satu sama lain. Misalnya nih, ketika satu provider internet memberikan promo besar-besaran, provider lain biasanya ikut menurunkan harga atau memberikan bonus kuota. Yang kedua itu ada produk yang bisa bersifat homogen maupun diferensiasi. Produk homogen artinya produk hampir sama. Contohnya kayak apa? Kalian tahu nggak? Kayak semisal semen dan air minum dalam botol tuh. Ya, benar. Terus, sedangkan produk diferensiasi memiliki ciri-ciri khas tertentu. Ada yang tahu? Seperti smartphone atau kendaraan motor. Nah, betul. Walaupun produknya mirip, setiap perusahaan tetap berusaha memiliki identitas dan keunggulan masing-masing agar menarik perhatian konsumen. Terus yang ketiga itu dalam pasar oligopoli, persaingan tidak hanya terjadi dalam harga, tetapi juga terjadi dalam kualitas produk, pelayanan, inovasi, dan promosi. Karena itulah perusahaan besar sering mengeluarkan iklan dalam jumlah besar untuk mempertahankan konsumennya.
Persaingan ini juga membuat perusahaan harus tetap berkembang agar tidak kalah dengan kompetitor. Nah, terus yang keempat itu ada promosi dan iklan besar-besaran. Perusahaan oligopoli biasanya melakukan promosi secara besar-besaran melalui media sosial, televisi, billboard, maupun sponsor acara tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian konsumen dan membangun loyalitas pelanggan. Contohnya itu kayak produk gratis, ongkir, marketplace, atau cashback, terus paket murah, diskon besar-besarannya. Benar. Terus hal tersebut tuh merupakan strategi perusahaan untuk menenangkan persaingan pasar. Yang kelima itu, pasar oligopoli cukup sulit dimasuki oleh perusahaan-perusahaan baru. Kenapa? Karena membutuhkan modal besar kayak teknologi yang memadai, terus strategi pemasaran yang kuat, dan juga brand yang sudah dikenal masyarakat. Akibatnya, perusahaan kecil sering kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang sudah menguasai pasar. Nah, yang terakhir itu dalam pasar oligopoli, setiap keputusan perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Misalnya ketika satu perusahaan menurunkan harga produk, maka perusahaan lain biasanya ikut menyesuaikan agar tidak kehilangan konsumen. Karena itu, perusahaan dalam pasar oligopoli harus selalu memperhatikan langkahnya kompetitor sebelum mengambil keputusan. Nah, itu dia ciri-ciri dari aku. Dan untuk contoh-contoh pasar oligopoli itu akan disampaikan oleh Alpi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh pasar oligopoli yang sudah jelas tadi udah dijelaskan oleh Saudara Pani. Apa saja sih contoh-contoh pasar oligopoli? Dan di sini saya akan menjelaskan lebih detail. Yang pertama itu ada provider internet, contohnya seperti Indosat, ada Telkomsel maupun XL. Ketiga perusahaan tersebut saling bersaing dalam harga paket internet, kualitas jaringan, dan promosi. Karena hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar, setiap perubahan harga atau layanan dari satu provider akan mempengaruhi provider lainnya. Lalu yang kedua itu ada otomotif, industri kendaraan bermotor. Contohnya seperti yang kita ketahui ada Honda dan Yamaha yang saling ketat persaingannya. Mereka membuat konsumen memiliki banyak pilihan produk dengan kualitas yang terus berkembang. Ada juga marketplace seperti yang kita ketahui Shopee dan Lazada, yaitu lokal di Indonesia, merupakan contoh pasar oligopoli di bidang belanja online. Kedua marketplace tersebut mendominasi pasar dan bersaing melalui gratis ongkir, diskon, cashback, serta fitur aplikasi untuk menarik pembeli dan penjual. Yang terakhir itu ada industri yang kita setiap pagi lah makan mie sedap dan mie Indomie. Kedua merek ini saling bersaing dalam menciptakan varian rasa baru, harga produk, kualitas, dan iklan. Karena persaingannya ketat, perusahaan terus melakukan inovasi agar tetap diminati masyarakat. Mungkin ada Indomie yang pedas, ada yang asin, ada yang gurih. Sama aja kan mie sedap juga. Sama aja. Jadi mereka tuh saling bersaing gitu toh. Gak ada yang mau kalah. Biar dapat konsumen. Kadang juga bersaingnya lewat, oh Indomie mah lebih banyak gitu, lebih tebal. Bisa juga Ada kayak juga yang bersaing dalam kemasan. Menarik enggak nih si Indomie atau mie sedap ini? Terus dari ambasador juga kan, Iya. kita suka bersaing. Tuh. Oke. Dan sekarang kita itu bakal ke bagian kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihan akan dibahas oleh Alia. Alia. Oke, sekarang lanjut ke kelebihan. Kelebihan pasar oligopoli. Pasar di oligopoli memiliki beberapa kelebihan, di antaranya satu, mendorong terus inovasi produk karena persaingan ketat. Perusahaan terus melakukan inovasi agar produknya lebih menarik. Nomor 2, kualitas produk meningkat. Perusahaan berlomba-lomba memberikan kualitas terbaik untuk mempertahankan konsumen. Yang ketiga, konsumen memiliki banyak pilihan, masyarakat dapat memilih produk sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing. Dan keempat, banyak promo menarik persaingan membuat perusahaan sering memberikan promo yang menguntungkan konsumen. Nah, itu tadi kekurangan. Kelebihannya Teh Amin.
Jadi itu kelebihan pasar oligopoli yang sudah dijelaskan oleh Alia, dan lanjutkan kekurangan. Setiap kelebihan tuh pasti ada kekurangan. Ya, Tuh. tidak ada yang sempurna. Tuh. Kekurangannya apa sih, Fani? Apa ya? Langsung saja aku jelasin kekurangan-kekurangan yang ada di pasar oligopoli. Nah, yang pertama itu persaingannya itu tidak selalu sehat. Persaingan Tuh. Kenapa ya? Karena persaingan antar perusahaan kadang dilakukan secara berlebihan demi menguasai pasar. Jadi egois dong. Yang kedua, berpotensi terjadi kartel. Perusahaan bisa bekerja sama untuk mengendalikan harga sehingga merugikan konsumen. Yang ketiga, perusahaan kecil sulit berkembang karena pasar sudah dikuasai perusahaan besar. Usaha kecil itu jadi sulit bersaing. Nah, yang terakhir, harga bisa dikendalikan perusahaan besar. Perusahaan besar memiliki pengaruh besar terhadap harga pasar. Nah, itu tadi kekurangan dan kelebihan yang sudah Alia dan saya jelaskan, dan semua materi-materi dari mulai pengertian, ciri-ciri, dan contoh-contoh sekarang akan disimpulkan oleh Teh Aminah. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang besar yang saling bersaing dan saling mempengaruhi. Persaingan dalam pasar oligopoli biasanya terjadi dalam bentuk harga, kualitas, produk, inovasi, dan promosi. Pasar oligopoli memiliki dampak positif seperti meningkatnya inovasi dan kualitas, tetapi juga memiliki dampak negatif seperti sulitnya perusahaan kecil masuk ke pasar dan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Tanpa kita sadari, sebenarnya pasar oligopoli sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya alami, yang saya gunakan, seperti internet tuh. Ya. Kan saya sendiri, Pakai Maxis. aku pakai Telkomsel. Indosat. Dan ketika sarapan pagi, kadang bikin mie-nya mie sedap gitu. Aku Indomie. Dan kalau melihat kendaraan berangkat kan pakai Vario dari Honda, kayak gitu. Aku pakai Aerox. Hampir setiap hari kita menggunakan produk atau layanan dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam pasar oligopoli. Jadi teman-teman juga pasti memakai produk-produk yang termasuk pasar oligopoli. Di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita jadi tahu ternyata pasar oligopoli itu sangat dekat dengan kehidupan kita yang sehari-hari. Seperti kita menggunakan internet dari Telkomsel dan Axis gitu. Itu kan sehari-hari tuh. Dan ada juga kayak makanan tuh. Sangat dekat sekali dengan kita hampir semua kita menggunakan pasar oligopoli. Dari pembahasan tadi semoga bisa menambah wawasan teman-teman, wawasan penonton. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena manusia tempatnya salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.